Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Ainun, mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam semester 4 kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah manajemen keuangan. Nah, yang akan dibahas yaitu terkait dengan model-model pembiayaan pendidikan serta studi kasus pembiayaan pendidikan beserta solusinya. Yang pertama mengenai model-model pembiayaan pendidikan. Model-model pembiayaan pendidikan ada 9. Yang pertama yaitu model dana bantuan murni. Nah, model ini merupakan uang bantuan negara yang dibagikan kepada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang mana didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Yang kedua yaitu ada model landasan perencanaan. Nah, model landasan perencanaan menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan ataupun pajak di daerah, namun memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang lebih makmur. Selanjutnya yang ketiga ada model perencanaan pokok jaminan pajak. Nah, model ini dibatasi dengan menentukan penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara yang diperuntukkan pada wilayah sekolah. Yang keempat yaitu ada model persamaan persentase. Nah, model ini lebih banyak memberikan sumbangan kepada tiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang mampu. Selanjutnya yang kelima ada model perencanaan persamaan. Nah, model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang kemudian dikumpulkan ke negara. Nah, selanjutnya negara menggunakan uang pajak tersebut untuk meningkatkan bantuan kepada sekolah di daerah yang kurang makmur. Selanjutnya yang keenam ada model pendanaan negara sepenuhnya. Nah, model ini merupakan rencana yang dirancang untuk meminimalisir adanya perbedaan di dalam hal pembelanjaan dan perpajakan suatu wilayah. Selanjutnya yang ketujuh ada model sumber pembiayaan. Nah, model ini menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi yang berbeda pula di setiap daerah. Selanjutnya yang kedelapan. Nah, ada yang dinamakan dengan model surat bukti atau penerimaan. Nah, dalam model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu ataupun institusi yang mana berdasarkan dari permintaan pendidikan. Nah, yang kesembilan ada model rencana bobot siswa. Nah, model ini merupakan model yang mempertimbangkan siswa berdasarkan proporsinya. Misalnya siswa yang cacat ataupun siswa yang memiliki kemampuan di dalam dua bahasa. Selanjutnya yang kedua yaitu kasus terkait dengan pembiayaan pendidikan beserta dengan solusinya. Nah, kasus yang pembiayaan pendidikan yang saya ambil yaitu keterlambatan cairnya dana BOS. Nah, apabila dana BOS itu lambat cair dalam proses pencairannya, maka sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan operasional sekolah. Nah, solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan peminjaman dana. Peminjaman dana dapat dilakukan dengan melaksanakan yang namanya rapat komite sekolah dengan mengundang orang tua ataupun wali dari siswa, yang mana di dalam rapat komite sekolah membahas terkait dengan peminjaman dana yang kemudian akan dikembalikan kepada orang tua siswa setelah pencairan atau cairnya dana BOS di sekolah. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan model pembiayaan sekolah serta dengan solusi studi kasus terkait dengan pembiayaan sekolah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.